akan kita diskusikan pada video kali ini yaitu ada 6 bagian, ya. Ada 6 bagian. Nanti insya Allah PPT pada video ini akan saya bagikan di dalam grup WhatsApp kita ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas yang dasar-dasar dulu yaitu regresi linear sederhana, kemudian asumsi distribusi yang mendasari dari analisis regresi linear, koefisien determinasi, kemudian pengujian signifikansi dari parameter regresi yang diestimasi. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang regresi berganda atau majemuk ya, multiple regression ya, itu berganda atau majemuk ya. Kemudian nanti kita akhiri juga aplikasi atau contoh analisis regresi dengan menggunakan R ya, dengan menggunakan R. Nanti saya sediakan juga file yang sudah saya buat di R Notebook ya, dan udah saya taruh juga di AirPods, jadi bisa diakses juga online. Baik, kita masuk ke materi pertama. Mungkin ini kita mengulang aja sebagian besar teman mungkin sudah mengetahui, apalagi bidang pendidikan itu mungkin sudah familiar ya dengan regresi, bagaimana analisis regresi bisa diterapkan untuk eh, penelitian pendidikan. Kalau saya fisika, regresi juga sering digunakan dalam membuat plot ya, plot dalam eksperimen fisika. Itu biasanya kalau mahasiswa fisika itu banyak eksperimen dalam mempelajari pengaruh dari variabel bebas keterikat. Biasanya kita menggunakan plot regresi gitu. Nah, regresi linear merupakan bagian dari generalized linear model dan merupakan dasar dari pemodelan multilevel. Oleh karena itu, mengapa kita mempelajari materi ini hari ini? Karena dasarnya multilevel nanti di bab-bab selanjutnya adalah bab ini, gitu ya. Yang direpresentasikan oleh persamaan 1.1 ya, eh, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Ya, ini simbol-simbolnya saya mengikuti buku dari ini ya yang digunakan. Jadi semuanya mengacu di situ, di mana YI adalah variabel terikat setiap individu atau eh, dependent ya, dependent. Nah, I sama dengan 1 sampai N ya. N ini berarti adalah jumlah populasinya ya, populasinya karena N besar. Kemudian X ini adalah variabel bebas ke I, nilai variabel bebas ke I. Secara berturut beta 0 dan beta 1 ini, beta 0 ini adalah intercept ya. Intercept atau nilai Y ketika X-nya itu sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0, beta 1 ini adalah kemiringan model atau koefisien regresi atau gradient ya. Nah, ini saya juga baru tahu nih, mungkin perlu belajar lebih lanjut lagi di buku yang kita gunakan. Intercept beta 0 itu juga berarti conditional mean gitu ya, dari Y untuk individu antara 0 sampai X gitu. Cuma ini saya belum begitu paham maksudnya conditional mean itu apa. Kemudian kemiringan beta beta 1 menunjukkan hubungan antara Y dan X gitu ya. Nah, semakin positif ya, berarti nanti hubungan antara X terhadap Y itu semakin besar X, berarti akan menyebabkan Y itu semakin meningkat gitu. Kalau nanti betanya itu dia negatif, maka berbanding terbalik gitu ya. Kemudian epsilon I ini adalah random error, hasil prediksi Y yang tidak sempurna atau ada prediktor lain selain variabel X yang dimodelkan di dalam persamaan 1.1.
Lanjut. Nah, karena penelitian kita kan menggunakan sampel, kita menggunakan statistik ya, maka yang kita hitung atau yang kita analisis itu, yang kita estimasi adalah B0 dan B1, di mana B0 ini adalah eh, estimasi untuk beta 0, B1 estimasi untuk parameter beta 1. Nah, salah satu metode estimasi yang paling terkenal adalah ordinary least square atau OLS, ya, yang bertujuan untuk meminimalkan jumlahan kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi residu. Nah, residu ini dia disimbolkan oleh E ya, atau error gitu ya. Error selisih dari nilai aktual Y, ini nilai aktual atau nilai yang ada di dalam data kita ya. Nilai yang ada di dalam data kita, ini Y topi, ini adalah Y pred ya. Atau Y yang diperoleh dari memasukkan nilai X ya di dalam persamaan 1.1. Nah, itu kita kuadratkan setiap I dan kita jumlahkan. Nah, diferensial parsial persamaan 1.4 ini terhadap beta 0 dan beta 1 ini akan menghasilkan nanti 1.5 dan 1.6. Nah, dari bukunya itu disuruh melihat di Fox gitu ya. Di Fox tahun 2008 untuk memahami proses OLS-nya gitu. Tapi kalau mau menggunakan ini ya gitu ya, cepat gitu. Nah, nah, untuk yang kedua yaitu asumsi distribusi yang mendasari. Regresi linear bersandar pada beberapa asumsi distribusi residu dalam populasi. Ya, ada 5 ya asumsinya. Hubungan antara Y dan X adalah linear, ya bukan kuadratik ya atau hubungan yang lain, harus linear gitu ya. Hubungannya linear bukan kuadratik. Nanti akan kita praktikan di dalam R ya. Kemudian yang kedua adalah varians residu adalah konstan, ya tidak bergantung X ke Y. Ya, varians residunya itu konstan, tidak bergantung X itu. Atau homoskedastisitas, generalisasi dari homogenitas asumsi varians error pada ANOVA. Atau distribusi variabel terikat sama dengan distribusi residu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi distribusi variabel terikat ini tidak bergantung dengan X. Residu terdistribusi normal di dalam populasi. Nanti akan kita uji dengan Kiki plot di dalam R ini. Kemudian variabel X diukur tanpa kesalahan. Ya, ini diasumsikan proses pengukuran tanpa kesalahan. Tapi ini bukan epsilon yang di dalam persamaan itu ya. Ini kesalahan pengukuran dari alat ukurnya X gitu. Nah, independensi residu antar individu. Ya, nah ini ada kepala saya. Sehingga faktor X yang tak teramati harus saling bebas antar individu. Ya, X itu tidak mempengaruhi satu sama lain gitu ya di dalam sampel. Cuman ini ada permasalahan yang digarisbawahi oleh Vince DKK tadi di dalam buku. Dalam praktiknya sampel kalau pendidikan itu biasanya diambil melalui teknik cluster sampling gitu ya. Misalkan kita dalam satu sekolah, populasinya adalah sekolah, sampelnya itu kelas gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengasumsikan bahwa individu dalam klaster yang sama itu tidak berkorelasi gitu ya. Pasti setiap kelas itu memiliki karakteristik, konteks, lingkungan, atmosfer yang berbeda-beda kan. Nah, sehingga setiap klaster pasti memiliki karakteristik yang eh, apa
siswa di dalam kelas itu cenderung menjadi karakteristik dari kelas tersebut gitu ya. Nah, jadi bisa jadi siswa dalam satu kelas itu memiliki karakteristik yang sama di dalam satu kelas tersebut gitu ya. Nah, mengabaikan asumsi kelima secara praktik akan menjadi masalah serius dalam pemodelan multilevelnya. Nanti ini akan mungkin dijelaskan di bab selanjutnya karena ini juga tidak dijelaskan secara detail di dalam buku. Nah, kemudian yang ketiga adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran kekuatan hubungan antara variabel X dan Y yang merupakan yang menjelaskan seberapa banyak varians-variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas itu di dalam model gitu ya. Kita memodelkan X ya, pengaruh X terhadap Y gitu ya. Seberapa besar Y itu mampu dijelaskan pengaruhnya itu oleh X gitu ya. Nah, untuk menghitung R square itu dengan menggunakan persamaan 1,7 nilai R square antara 0 sampai 1 semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat gitu ya. Nah, R square juga digunakan sebagai salah satu overall fit dari model regresi gitu. Ya, nilainya semakin mendekati 1 berarti model regresinya ini semakin bisa digeneralisasikan gitu ya. Nah, setelah pemodelan, ya selain memahami koefisien determinasi, kita juga harus mengecek signifikansi dari parameter regresi seperti koefisien intercept, ya, intercept dan koefisien regresi atau kemiringan, gitu ya. Ini harus kita uji apakah signifikan atau tidak. Nah, hasil estimasi dengan WLS tadi itu pasti tidak persis sama dengan parameter populasi gitu ya. Bahkan kita mungkin memperoleh hasil estimasi yang berbeda dalam beberapa sampel yang bisa ditarik gitu. Misalkan sampelnya adalah 1 juta, populasinya adalah 1 juta, sampel yang ditarik hanya 100. Nah, kemungkinan sampel yang ditarik 100 dari 1.000 kan itu kan banyak gitu ya. 100 diambil dari 1.000. Nah, hasil estimasi dari sampel yang berbeda pun bisa beda. Nah, besarnya variasi dari hasil estimasi ini di dalam sampel dikenal sebagai standar error. Nah, standar error dari kemiringan ya, atau koefisien regresi dan intercept disimpulkan dengan sigma B1 dan sigma B0. Nah, sigma ini parameter populasi atau standar deviasi kemiringan dan intercept dari semua sampel berukuran N yang bisa ditarik dalam populasi. Nah, estimasi standar error disimbolkan dengan S, ya S kecil, SB1 dan SB0. Nah, untuk menghitung SB1 dan SB0 kita harus menghitung uh, ini ya, standar deviasi dari error atau residunya. Residunya tadi ya ini ya nilai selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi ya. Nah, di sini N adalah jumlah sampel, P ini adalah jumlah variabel bebas ya. Jumlah variabel bebas. Em, Kemudian ketika 1,8 ini sudah dihitung, nah, kita bisa menggunakan 1,9 untuk menghitung SB1 dan 1,10 untuk menghitung SB0 gitu ya. Nah, R ini adalah koefisien determinasi yang sudah R square adalah koefisien determinasi. Kemudian nanti pengujiannya menggunakan uji T ya. Uji T eh, menggunakan 1,13 dan 1,14. Nah, 1,13 kita uji biasanya nanti hipotesis nolnya itu beta satunya itu sama dengan nol. Artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Gitu ya, karena beta satunya sama dengan nol. Nah, B satunya ini adalah koefisien regresi yang mau diuji gitu ya. Yang mau diuji SB1-nya diperoleh dari sini.
Kemudian sama untuk yang pengujian intercept, ya beta nol ini juga diuji hipotesisnya nol, hipotesis nolnya itu beta nol sama dengan nol atau tidak ada pengaruh ya variabel X terhadap variabel Y. SB0 nanti diperoleh dari sini. Nah, untuk confident interval, ya confident intervalnya nanti TB1, ini TB1 TB0 ya. TB0 dikalikan dengan SB0. Ya, ya ini nanti eh, rentang apa ya? Rentang kepercayaan gitu ya. Kepercayaan untuk menyimpulkan menyimpulkan koefisien regresi ini di dalam populasi. Nah, selanjutnya kita ke topik regresi berganda atau majemuk ya. Multiple regression. Nah, ketika variabel bebas itu lebih dari dua. Makanya di sini koefisiennya nggak cuma B1 dalam persamaan regresinya, ada juga B2, B3, dan seterusnya gitu ya. Nah, asumsi yang mendasari sama dengan regresi linear sederhana. Tadi ada 5 yang dibahas di dalam buku. Kemudian uji hipotesisnya ini menggunakan uji F ya. Uji F. Nah, uji F persamaannya 1,16. Nah, karena variabel bebasnya lebih dari satu cenderung menghasilkan nilai R square yang lebih besar. Nah, jadi mungkin ada bias di sini ketika kita menggunakan R square pada kasus regresi berganda. Nah, meskipun variabel-variabel ini tidak signifikan. Oleh karena itu, dibuatlah ukuran R square yang disesuaikan untuk kasus regresi berganda yaitu adjusted R square. Nah, RA ya, RA ini R adjusted, R square adjusted, dan rumusnya ini ya. Tadi N ini adalah jumlah sampel, P ini adalah jumlah variabel bebas. Oke, kemudian masalah penting lainnya selain tadi ya adjusted R square dalam regresi berganda adalah kolinearitas. Ketika satu variabel bebas merupakan kombinasi linear dari satu atau lebih variabel bebas lainnya atau ada hubungan linear antara variabel bebas gitu ya. Nah, hal ini jika terjadi menyebabkan koefisien regresi dan standar errornya menjadi tidak stabil sehingga lemah untuk disimpulkan di dalam populasi. Nah, salah satu ukuran untuk mengecek adanya kolinaritas adalah variance inflation factor atau VIF. Nah, untuk menghitung VIF dari XJ, misalkan variabel bebasnya ada 3 gitu ya. Misalkan VIF untuk variabel X1 gitu. Nah, kita meregresikan variabel kedua dan ketiga terhadap XJ untuk memperoleh nilai R square-nya. Ya, R square. Nanti VIF dihitung 1/1 min R square ini tadi. Gitu ya. R square ini tadi. Nah, jika R square-nya itu nanti tinggi gitu kan. Tinggi misalkan 0,9. Ini nanti nilai VIF itu akan semakin besar. Nah, batasnya kalau VIF-nya ini lebih dari 5 atau 20 itu terjadi kolinearitas gitu. Nah, solusinya gimana kalau seperti ini? Menghapus variabel yang VIF-nya tinggi atau bisa mereduksi data ya melalui PCA. Ya, melalui PCA nanti yang diregresikan adalah hasil komponen dari PCA ini. Mungkin seperti itu. Ya. Untuk materinya teori itu sekarang kita akan masuk ke praktik di dalam R. Nah, untuk praktik di dalam R, saya akan mempresentasikannya melalui ini ya, di browser. Oke. Nah, ini nanti link ini udah saya publikasikan di airpops.com punya akun saya ini. Jadi saya share linknya eh, di grup WhatsApp. Ya. Eh, Untuk langkah pertama ya pasti jelas nanti buka Air Studio-nya ya. Kalau pakai Air Studio, kalau pakai Air Console, dibuka Air Console-nya dan kemudian kita import data.
Nah, dataset yang digunakan dalam video kali ini diperoleh dari multi buku ini, buku yang digunakan ya, Multi Level Modeling Using R. Nah, di dalam buku itu sudah menyediakan dataset yang bisa diakses di sini ya, di link ini. Di link ini nanti silakan diklik dan diunduh yang namanya itu KCD gitu ya. KCD. Dia formatnya CSV. Nah, kita import gitu ya, kita import dengan fungsi read CSV, kemudian shape-nya pakai koma, karena di datanya dia pakai koma separatornya. Nah, ini bentuk datanya ya. Kalau kita lihat sekilas ini ada missing value juga, ada missing value, cuma untuk variabel verbal map ini tidak kita modelkan di dalam contoh yang dibahas di dalam buku ini gitu ya. Nanti teman-teman sambil melihat video ini mungkin bisa langsung mempraktekkan aja. Ini kan bisa di copy nanti, bisa di copy langsung di bisa di copy gitu langsung dimasukkan di dalam R-nya masing-masing. Tapi sebelumnya jangan lupa ini di download ini ya. Ini kok nggak bisa di ini ya, enggak klik kanan gitu ya. Nah, ini nanti filenya itu yang ini ya, Kasadi. Kasidi, kalau di bukunya itu Kasidi, tapi kalau di websitenya Kasadi, nggak tahu ya. Tapi itu datanya benar itu. Nah, kalau kita mau melihat struktur datanya, di sini datanya berukuran 486 siswa gitu ya. Dan variabelnya ada 30 gitu ya. Variabel atau fitur itu ada 30 variabel. Nah, yang nanti akan kita modelkan itu variabel GPA ya, atau IPK, kemudian variabel kecemasan fisik BS total dan kecemasan tes ini CT ATOT. Dan kita jelaskan nanti di bawah. Nah, kita akan memodelkan regresi ya, sesuai dengan contoh yang disajikan dalam buku halaman 28, nanti dicek dalam dataset KCD yang tadi sudah diimport di atas. Nanti JPA akan diprediksi melalui variabel ukuran kecemasan fisik BS total dan kecemasan tes ya. Cognitive Test Anxiety CTA gitu ya. Kalau di bukunya BS itu nggak tahu ini singkatan dari apa. Yang jelas kecemasan fisik itu di bukunya. Nah, jadi di sini variabel bebasnya atau variabel prediktornya ada dua ya, BS total dan CTA tot ya. Ini eh, regresi termasuk regresi berganda berarti ya. Regresi berganda. Variabel independennya itu tadi variabel dependennya terikatnya adalah GPA atau variabel Y-nya ya. Maka di sini kita nulisnya itu seperti menulis persamaan ya sebenarnya. Jadi Y kemudian sama dengan ini menggunakan tilde itu letaknya di sebelah kiri tombol satu di keyboard ya. Sebelah kiri tombol satu di keyboard. Kemudian KCD ini adalah datasetnya. Jadi yang ini adalah modelnya, model regresinya ini adalah datasetnya. Nah, kita bisa memanggil hasil pemodelannya yang singkat itu dengan model 1.1 hasilnya ini. Jadi intercept-nya ini gitu ya, kemudian CT atotnya min 0,02, BS total 0,01. Nah, gitu. Untuk yang lebih lengkapnya nanti dengan Sumari model 1.1. Jadi model 1.1 adalah variabel yang didefinisikan untuk menyimpan model regresi kita ini gitu ya. Jadi nanti kalau mau manggil hasil pemodelannya pasti merujuk pada nama model 1.1 ini. Nah, di sini bisa kita lihat signifikansi dari setiap variabel prediktor ya, seperti CT atot dan BS total ini mereka signifikansi semua ya. Ini yang bintang-bintang, bintang 2 berarti 0,01 ya alfanya. Kalau kita pakai 0,05 ya berarti sudah signifikan. Kemudian
Untuk R square-nya ini 0,1066 atau masih di bawah 50% ya. Jadi 10,66% variabel GPA yang bisa dijelaskan oleh variabel CT atot dan BS total gitu. Nah, kalau mau melihat UGF-nya bisa melihat di sini ya. Nah, ini harusnya sama gitu ya, sama signifikan seperti itu. Dengan menggunakan fungsi ANOVA. Ya, ANOVA model 1.1. Nah, kalau ingin melihat hasil yang lain yang lebih lengkap, ini ada daftar kode ya yang disediakan dalam package LM. Ya, nanti misalkan mau melihat yang lebih detail lagi, ini masing-masing dicoba. Nah, contohnya ini nilai GPA yang diprediksi atau nilai Y-pred-nya ya. Nilai Y-pred-nya itu berapa atau Y atau Pi dalam persamaan tadi di PPT. Eh, Nilai GPA yang diprediksi nanti tinggal model 1.1 dollar fitted values ini. Jadi gini misalkan yang siswa satu dia diprediksinya 2,96 gitu ya. Nah, kalau lihat di datanya, di data aktualnya, siswa satu itu dia 2,5 gitu. Nah, sedangkan diprediksinya lebih tinggi ya, 2,96. Nah, sehingga residunya berapa? Nanti kalau melihat residunya, itu tinggal model 1.1 dolar residual. Nah, di sini kan tadi kan 2,5 dikurangin 2,96, makanya di sini hasilnya minus 0,46. Jadi nilai aktualnya lebih rendah daripada nilai yang diprediksi. Nah, itu kemudian, nah ini model regresi dengan interaksi ya. Nah, ini juga eh, dikatakan sebagai mediation analysis ya. Kita ingin menguji apakah variabel CT atot ini dimediasi dengan BS total. Kita lihat hasilnya, sorry, kita ke pemodelannya dulu. Di sini disimpan di model 1.2. Nah, cara menambahkannya tinggal ditambah aja di dalam modelnya plus ya, plus. Nah, ini dikali ya. Interaksi itu dalam persamaannya dikali ya. Pernah juga kemarin dibahas di jurnal saya kalau nggak salah ya ada interaksi gender apa itu gender ke nilai apa itu kemarin ya. Nah, di model yang ada interaksinya itu variabelnya itu dikalikan gitu ya. Variabelnya dikalikan. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu nggak signifikan ya. Tidak ada bintangnya gitu ya, tidak signifikan. Nah, berarti variabel ini tuh nggak ada interaksinya gitu ya. Nah, tidak saling mempengaruhi gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, model regresi dengan variabel bebasnya itu kategori. Misalnya kita ingin menguji pengaruh variabel gender itu ya terhadap GPA. Nah, di sini kita akan memodelkan variabel gender. Di sini disimpan di mail ya. Kalau kita lihat di datanya di atas mail. Nah, ini yang laki-laki itu satu, referensinya adalah perempuan nol. Gitu ya. Nah, kita modelkan mana tadi? Ini ya. Kita modelkan dan kita lihat hasilnya gitu ya. Kita lihat hasilnya di sini signifikan ya hasil estimasinya dia negatif 0,22 gitu ya. Berarti nilai GPA-nya laki-laki cenderung dia lebih rendah daripada perempuan ya karena referensinya adalah perempuan, nolnya perempuan. Sedangkan laki-lakinya dapatnya negatif gitu ya. Berarti nilai laki-laki lebih rendah dari perempuan. Atau ada juga variabel minority ya di dalam dataset KCD juga ada minority jika dia minoritas di dalam kelas ya. Mungkin suku-suku yang minoritas di dalam satu negara gitu ya. Apakah iya atau tidak itu satu dan nol. Yang kita lihat di sini ya, minority signifikan besarnya mempengaruhi GPA ya dan kalau kita lihat juga R square ini meningkat ya dari model 1.1 tadi. Nah, itu ya.
Dan ini nilainya positif. Jadi di sini yang minoritas justru malah lebih tinggi nilainya daripada yang mayoritas. Gitu. Nah, untuk uji asumsi regresi linear ya, terakhir ini kita menggunakan fungsi residual plots dalam package CAR. Ya, kayaknya ini sudah disediakan di dalam R itu secara default ya, secara default. Nah, fungsi residual plot ini melakukan uji lack of fit di mana dites dari kuadrat prediktor ya, kuadrat prediktor variabel X diplot terhadap residual sembunyi dan dibuat garis kecocokan untuk memeriksa pola nonlinear di dalam data. Ya, apakah ini untuk menguji linearitas tadi asumsi pertama. Nah, uji 2K untuk non-additivity juga dihitung pada residual plot ya di sini ya terhadap nilai YPRED untuk menambah informasi tentang kecukupan dari model fit uh, along with uji lack of fit untuk setiap prediktor. Nah, statistik 2K diperoleh dengan menambahkan kuadrat dari nilai YPRED ya pada model regresi awal tadi. Nilai kuadrat dari Y prediksi, ya, prediksi itu dimasukkan ke dalam model. Ini akan menguji hipotesis nol bahwa model aditif dan tidak ada interaksi antara variabel bebas. Ya. Tidak ada interaksi antara variabel bebas. Nah, hasil non signifikan atau H0 diterima ya ini ya. Nah, ini lebih dari 0,05 bahwa tidak ada interaksi variabel bebas di dalam model. Itu tadi ya. Nah, kemudian di sini juga ada plot-plot ini ya. Di sini ada 3 plot, plot yang variabel bebas dan plot yang nilai prediksinya fitted values. Nah, asumsi homogenitas varian atau homokedastisitas tadi ya, homokedastisitas. Nah, plot kita seharusnya tidak berbentuk awan dari titik data dengan jarak yang sama untuk semua nilai X. Ya. Nah, jika garis pada variabel bebas datar seperti yang kasus kita ini ya ini datar, nah, garis birunya ini datar, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan BS total dan CT total adalah linear ya terhadap GPA. Nah, kemudian untuk asumsi normalitas residu, kita bisa menggunakan QQ plot yang dijalankan melalui fungsi QQ plot model 1.1. Ya, model 1.1 kita mengujinya berdasarkan garis biru ini. Garis biru ini adalah garis yang terdistribusi normalnya. Jadi semakin dekat titik-titik data ini dengan garis biru ini berarti asumsi normalitas residunya itu terpenuhi. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa diperoleh dari video ini dapat menambah pengetahuan kita semua dalam mendiskusikan kembali konsep regresi linear dalam analisis multilevel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.